Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menundukkan diri kami pada kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dunia ada penderitaan, dunia ada krisis. Hal ini semakin jelas terlihat ketika kita berada di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kita melihat ada berita kasus orang yang terpapar COVID-19. Banyak sekali di antara mereka juga yang akhirnya harus menderita, bahkan ada yang sampai meninggal. Teman-teman, ketika kita membaca berita, melihat berita, cemaskah, khawatirkah, takutkah hati kita? Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah seperti sekarang ini, masih bisakah kita bisa menjalani hidup dengan tenang? Dengan penuh hati yang ada damai sejahtera itu? Teman-teman, bagi sebagian orang mungkin masih bisa. Tapi bagi sebagian orang, perasaan ini cukup sangat sulit untuk didapat. Teman-teman, saya rasa kita semua setuju bahwa kita ingin memperoleh damai sejahtera. Kita tidak mau perasaan negatif, kegelisahan, kekhawatiran itu yang akhirnya memenuhi hidup kita. Sebab apa? Jikalau perasaan negatif itu ada di dalam hidup kita, bisa stres kita menjalani kehidupan ini. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah bisa damai yang kita inginkan itu bisa ada di dalam hati kita? Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang mencari damai dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya hanya mampu mendefinisikan damai yang dia pikirkan itu sebatas bahwa damai adalah ketika ada situasi yang tenang, aman, nyaman, dan seturut dengan rencana dan keinginannya. Definisi ini bukanlah damai yang sejati. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Toh kita nyatanya tahu kok, hidup di dalam dunia ini ada masalah, penderitaan, dan kesulitan. Jadi, damai kalau itu tergantung dengan situasi, maka bukankah tidak bisa damai itu akan selalu hadir dalam hidup kita? Kekhawatiran dan kegelisahan akan dengan mudah menggantikan perasaan damai di dalam hati kita. Kalau dengan demikian, damai yang sejati itu yang seperti apa dong? Dan bagaimanakah kita bisa memperoleh damai yang sejati itu? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai sejati yang ada. Yesus mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa saja yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang sejati adalah pemberian Tuhan. Damai ini akan selalu hadir pada waktu apapun di dalam kehidupan kita. Waktu senang, waktu susah, waktu kita memperoleh kelimpahan, waktu kita kekurangan, ketika kita dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman, intinya adalah bahwa damai yang sejati yang daripada Tuhan Yesus itu, yang diberikan kepada kita, adalah damai yang memampukan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap tenang di tengah-tengah badai kehidupan di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada seorang apapun yang bisa mengambil ataupun merusak damai di dalam hati kita. Nah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menawarkan damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan itu bagi setiap kita. Bagaimanakah respon kita untuk memperoleh damai yang daripada Tuhan ini? Yang pertama, teman-teman, mendekatlah kepada Allah. Teman-teman, dunia ini ada kesulitan dan penderitaan, semua itu muncul terjadi karena satu akibat yang paling besar, yaitu akibat dosa. Dosa menyebabkan keterpisahan antara manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Keterpisahan ini menimbulkan apa? Sebuah lubang besar di dalam hati kita yang tidak mampu untuk memperoleh damai sejahtera yang sejati. Lubang ini tidak mungkin juga bisa diisi dengan harta, ketenaran, ataupun apapun di dalam dunia yang sementara ini. Lubang ini menyebabkan keadaan jiwa kita menjadi kering dan rapuh. Nah, kekosongan lubang ini tidak bisa diisi dengan usaha manusia. Tidak bisa diisi oleh apapun di dalam dunia yang cuma sementara ini. Hanya bisa
diisi oleh Allah itu sendiri. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita jauh daripada Allah, maka semakin jauhlah damai itu. Tapi ketika kita mendekat kepada Allah, kita akan tahu juga damai itu dekat dengan kita. Terimalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sadarilah bahwa kita punya Allah yang pencipta langit dan bumi ini. Dia itu bertata di dalam segala apapun, di dalam segala kuasa apapun di dalam dunia ini. Jadi biarkanlah Yesus Kristus yang menjadi pencipta yang segalanya dalam hidup kita ini. Kita sadari, kita mau datang kepada Dia. Kita mau menjadikan hidup kita ini menjadi sebuah hal yang kita bawa di dalam Tuhan. Kita ingin dekat dengan Tuhan. Karena inilah cara satu-satunya agar kita memperoleh damai yang sejati daripada Allah itu. Nah teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, damai daripada Allah akan mengisi lubang di dalam hati kita yang kosong. Damainya akan memberikan kepenuhan rasa yang menenangkan jiwa kita dan menenangkan hati kita. Ibarat seperti sebuah air sejuk yang mengalir di padang tandus yang kering dan panas. Yang kedua, bagaimana kita meresponi akan pemberian damai sejahtera daripada Tuhan itu, yaitu percaya dan serahkan hidup kita kepada Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3-4. Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, sebab Tuhan Allah selalu melindungi kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang berkuasa terhadap segala apapun. Ia adalah Tuhan yang mau menyertai kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Jadi jangan pernah berpikir dalam hidup ini engkau sendirian. Engkau tidak ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Ada teman-teman. Di dalam seberat apapun krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus akan menguatkan kita. Yesus akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Temanku yang terkasih dalam Tuhan, hidupmu dan hidupku ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan dan cemaskan. Bayangkan teman-teman, musuh terbesar, masalah terbesar hidup manusia, dosa saja Tuhan sudah selesaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi percayalah dan berserahlah kepada Tuhan. Pandanglah pada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan. Damainya akan memenuhi hati kita. Yang ketiga teman-teman, bagaimana kita meresponi akan daripada damai sejahtera daripada Tuhan, yaitu adalah sedalam segala perkara apapun, kita berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan semua itu kepada Tuhan. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang real di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ayat 7. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, berdoa bukan hanya sebatas melapor kepada Tuhan. Seperti Tuhan gua udah bangun, Tuhan gua mau makan, berkati dong, Tuhan gua mau ulangan, Tuhan tolong, Tuhan gua mau tidur, Tuhan tolong. Enggak hanya sebatas itu doa. Doa itu adalah kita membangun sebuah relasi, sebuah keintiman, sebuah kedekatan dengan Allah kita. Dan sebuah relasi yang dekat dengan Allah kita akan menyadarkan kita bahwa damainya senantiasa ada bersama dengan kita. Damainya tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi perkara apapun dalam hidup kita. Yang keempat teman-teman, sadarilah bahwa hidup kita harus ada di dalam kebenaran Tuhan. Prinsip damai sejahtera yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dengan apa? Kebenaran dan kekudusan daripada Tuhan. Damai sejahtera dan kebenaran berjalan seiringan. Itu berarti apa? Jika tidak ada kebenaran di dalam kehidupan, maka tidak ada damai sejahtera. Dan hanya jika ada kebenaran dan kekudusan itu, maka ada damai sejahtera. Teman-teman, Allah tidak berkenan pada dosa, kepada mereka yang suka sekali hidup di dalam perbuatan cemar. Jadi jika manusia itu tinggal di dalam keberdosaan dan kejahatannya, sudah pastilah di dalam jiwanya tidak mungkin ada damai sejahtera. Ingat, tadi Koharfi katakan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa yang merusak hidup manusia itu apa?
dosa. Jadi wajarlah kalau orang itu tetap tinggal di dalam belenggu, dalam gelimang dosa, tidak mungkin bagi dia untuk memperoleh damai sejahtera yang sejati. Oleh sebab itulah kita perlu hidup dalam kebenarannya. Hal seperti ini sangat penting teman-teman, karena inilah yang memperkenankan diri kita di hadapan Tuhan, ya, karena kita mempunyai kebenaran Tuhan itu, ya, kebenaran di dalam Yesus Kristus itu. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, isilah hidup kita dengan kebenaran yang berasal dari sebuah relasi dengannya, melalui firman dan kehendaknya. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, damai yang diberikan Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa. Maukah kita menerima damai sejahtera ini? Maukah engkau melihat bagaimana damai sejahtera sejati ini akan memberikan kita kelegaan, kekuatan, pengharapan, dan juga sesusah apapun tantangan, kesulitan hidup yang terjadi saat ini, kita punya damai sejahtera daripada Tuhan. Maukah engkau memperoleh damai sejahtera ini dengan engkau mau datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, percaya berserah kepada Tuhan, dan engkau mau membangun relasimu di dalam doa kepada Tuhan, dan juga tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merindukan damai sejahtera itu, damai sejahtera itu sudah ada bagi kita. Karena itu adalah pemberian Tuhan bagi setiap kita. Maukah engkau memiliki damai sejahtera itu? Dan di dalam damai sejahtera itu, engkau akan memiliki kekuatan untuk bisa melihat pengharapan dan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan engkau. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera ini terus hadir di dalam hidupmu. Dan sebelum Kofi tutup, Kofi juga mau memberitahu satu hal yang penting. Kebenaran firman Tuhan mengatakan juga, ketika kita ingin memperoleh damai sejahtera, dan damai sejahtera itu sudah kita miliki, berhati-hatilah, berwaspadalah terhadap upaya si jahat, upaya si iblis, yang akan terus mengguncangkan dan meragukan iman kita kepada Tuhan. Ia akan berusaha untuk mencuri damai sejahtera kita ketika ada kesempatan. Misalkan, saat kita mempunyai suatu masalah, iblis itu akan menghembuskan perkataannya, kamu sudah tidak punya harapan lagi, kamu sudah tidak mampu lagi, akhiri saja semua ini. Untuk apa kamu hidup? Atau ketika kita ingin melepaskan dosa dan kita ingin datang kepada Allah, iblis juga akan mengatakan, untuk apa kamu melepaskan dosamu? Dosa itu nikmat, hidup cuma sekali, nikmatilah dosa. Lagi pula kalau kamu datang kepada Tuhan, emang kamu layak? Emang kamu Tuhan mau terima kamu? Hidupmu udah hancur saja sekalian. Nah teman-teman, perkataan-perkataan negatif ini, pernahkah teman-teman dengar? Pernahkah teman-teman itu sadari itu muncul di dalam pikiran dan juga hati kita? Teman-teman, intinya iblis berusaha untuk merenggut damai sejahtera itu dalam hati kita. Jadi teman-teman, ketika ada perasaan mungkin yang mencoba melemahkan iman kita, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Bisa jadi itu iblis yang sedang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan dia akan menerkam kita ketika kita akhirnya jatuh. Temanku, berhati-hatilah. Lalu bagaimana melawan? Kembali, ingat pada Allah. Ingat pada firman Tuhan. Ingat pada kekuatan firman Tuhan itu, yang akan memampukan kita untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Memampukan kita untuk mengalahkan iblis. Dan kita akan hadir menjadi seorang pemenang-pemenang yang memiliki damai sejahtera yang sejati, bukan sebagai seorang pecundang yang menjadi bulan-bulanan godaan daripada si jahat, si iblis itu. Teman-temanku, damai sejahtera sejati datang daripada Tuhan. Andalkan Tuhan. Milikilah damai sejahtera sejati itu. Di dalam keadaan kesulitan apapun yang terjadi, apakah hari ini maupun juga hari-hari mendatang, ingat, engkau bisa memperoleh damai sejahtera sejati itu tak kala engkau tinggal di dalam Tuhan itu. Milikilah Tuhan di dalam hidupmu, dan engkau akan menemukan sebuah ketenangan, sebuah kelegaan yang luar biasa yang tidak mungkin bisa diberikan oleh dunia yang cuma sementara ini. Hanya di dalam Tuhanlah kita memiliki perasaan damai sejahtera yang sejati, ketenangan di tengah-tengah badai hidup, kemampuan untuk melihat pengharapan dan janji Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu damai sejahtera yang sejati datang daripada Tuhan. Dan biarlah kami menyadari ini dengan sungguh. Kami mau sungguh-sungguh untuk menyadari hidup kami bergantung pada Tuhan.
Tuhan, di tengah-tengah krisis hidup yang terjadi saat ini, di dalam kehidupan kami perlu damai sejahtera itu. Biarlah damai sejahtera itu hadir di dalam hati setiap kami. Kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa di dalam sepanjang hidup kami bisa melihat pengharapan dan janji Tuhan, dan itu memberikan sebuah kekuatan dan damai sejahtera yang sejati itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.